Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah ini adalah kisah tentang perlawanan yang paling elegan, mahal, dan berbahaya. Dia adalah Raden Saleh Syarif Bustaman, pria Jawa yang hidup seperti pangeran Eropa. Dia adalah pelukis istana Raja Belanda, sahabat karib para duke di Jerman, dan penikmat pesta dansa termewah di Paris. Sementara para pahlawan lain berjuang di hutan dengan bambu runcing, Raden Saleh melawan dari balik kuasnya, mengenakan sutra dan merokok cerutu terbaik. Namun, penampilan itu hanyalah topeng. Di balik tangan yang melukis potret Ratu Belanda, tersimpan dendam yang membara. Raden Saleh adalah pengkhianat ras yang paling mulia. Ia mengambil ilmu dan teknik melukis terbaik dari Eropa untuk kemudian digunakan sebagai senjata rahasia melawan arogansi kolonial. Puncak perlawanannya adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini bukan sekedar karya seni, ini adalah surat ejekan rahasia. Raden Saleh berhasil menipu Raja Belanda, membuat Istana Den Haag memajang sebuah mahakarya yang secara halus menampar, menghina, dan menggugat kelicikan mereka sendiri. Bagaimana seorang seniman bisa menjadi mata-mata ideologi, dan bagaimana ia bisa mengubah lukisan kemenangan musuh menjadi monumen perlawanan? Mari kita selami kisah sang maestro yang membuktikan kuas bisa lebih mematikan daripada peluru. Bayangkan seorang pria Jawa di abad ke-19, kulitnya sawo matang, tapi ia berjalan dengan percaya diri di lorong-lorong istana Eropa. Ia mengenakan setelan jas beludru termahal, merokok cerutu, dan berbicara dalam 5 bahasa asing dengan fasih. Ia bergaul dengan Ratu Belanda, berpesta dengan bangsawan Jerman, dan dipuja sebagai pelukis jenius di Paris. Namanya Raden Saleh Syarif Bustaman. Sekilas, ia tampak seperti pengkhianat yang menikmati kemewahan di atas penderitaan rakyatnya. Tapi, jangan tertipu oleh penampilannya yang dandy dan necis itu. Raden Saleh tidak berjuang dengan bambu runcing, ia tidak bergerilya di hutan seperti Pangeran Diponegoro. Senjatanya adalah kuas dan cat minyak. Namun, goresan kuasnya memiliki daya ledak yang tak kalah dahsyat. Di hadapan para penjajah yang memujanya, Raden Saleh melakukan pemberontakan sunyi. Ia menyisipkan sindiran, ejekan, dan kode-kode rahasia dalam lukisannya yang membuat wajah pemerintah kolonial sebenarnya tertampar tanpa mereka sadari selama ratusan tahun. Karya terbesarnya, penangkapan Pangeran Diponegoro, adalah bukti kecerdasannya yang mengerikan. Lukisan itu bukan sekedar dokumentasi sejarah, itu adalah sebuah prank artistik tingkat tinggi. Raden Saleh melukiskan jenderal Belanda dengan kepala yang tidak proporsional, kepala raksasa, sebagai simbol kesombongan, dan menggambarkan dirinya sendiri di dalam lukisan itu sebagai saksi mata yang menunduk sedih. Lukisan itu adalah gugatan abadi, bahwa Belanda adalah penipu licik yang menjebak Pangeran Diponegoro saat perundingan damai. Siapakah sebenarnya Raden Saleh? Apakah dia seorang oportunis yang gila hormat, atau seorang nasionalis yang kesepian? Bagaimana pertualangannya dari Semarang menuju kastil-kastil di Jerman, dan bagaimana kisah akhir hayatnya yang tragis, mati di tanah airnya sendiri, namun sempat dicurigai sebagai mata-mata? Dalam video ini, kita akan membedah hidup sang maestro, kisah tentang seni, kemewahan, dan cinta tanah air yang tersembunyi di balik lapisan cat minyak. Bocah terboyo dan tiket menuju dunia barat.
Kisah ini bermula di Terboyo, Semarang, sekitar tahun 1811, tahun kelahirannya masih diperdebatkan. Raden Saleh lahir dengan nama lengkap Syarif Bustaman. Ia bukan anak sembarangan, di dalam tubuhnya mengalir darah Arab dan Jawa ningrat. Keluarganya, keluarga Bustaman, adalah klan bupati dan pejabat yang sangat disegani di pesisir utara Jawa. Namun, masa kecil Saleh tidak sepenuhnya damai. Saat ia beranjak remaja, tanah Jawa sedang membara. Pangeran Diponegoro mengobarkan perang suci melawan Belanda, Perang Jawa 1825–1830. Keluarga Saleh berada di posisi sulit. Sebagian kerabatnya memihak Diponegoro dan ditangkap Belanda, sebagian lagi terpaksa bekerja untuk kolonial. Di tengah kekacauan perang dan bau mesiu itulah, Saleh kecil menemukan pelarian yang unik. Ia tidak bermain pedang-pedangan, ia lebih suka mengambil arang atau kapur, lalu mencoret-coret tanah dan kertas. Ia melukis dunia yang ia lihat. Bakat alam tidak bisa disembunyikan. Coretan tangan Saleh muda menarik perhatian seorang pelukis Belgia yang bekerja untuk pemerintah kolonial, Antoni Payen. Payen terkejut. Ia melihat goresan bocah pribumi ini memiliki perspektif yang nyaris sempurna, sesuatu yang jarang dimiliki seniman tradisional Jawa saat itu yang biasanya melukis wayang dua dimensi. Payen melihat berlian mentah. Ia mengangkat Saleh menjadi muridnya. Di bawah bimbingan Payen, Saleh diajarkan teknik lukis barat, cara membuat bayangan, chiaroscuro, cara mencampur cat minyak, dan cara menangkap ekspresi manusia. Hubungan mereka bukan sekedar guru dan murid, tapi seperti bapak dan anak. Payenlah yang menanamkan mimpi gila di kepala Saleh. Saleh, bakatmu terlalu besar untuk Jawa. Kau harus pergi ke Eropa, kau harus melihat museum-museum di sana. Tahun 1829, Perang Diponegoro memasuki tahun-tahun terakhir yang berdarah. Di saat yang sama, sebuah kesempatan emas datang. Pejabat keuangan Belanda, Jan Baptist de Linge, hendak pulang ke Belanda dan perlu seorang juru tulis. Payen merekomendasikan Saleh. Ini adalah momen pintu terbuka. Usianya baru sekitar 18 tahun, Saleh naik ke kapal Peter and Paul. Ia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kehangatan tropis, menuju benua yang dingin dan asing. Saleh menjadi orang Jawa pertama dari kalangan sipil yang pergi ke Eropa dengan tujuan pendidikan seni. Ia membawa serta harapan keluarganya dan sebuah misi rahasia dari takdir, menjadi mata dan telinga bangsa Jawa di jantung Eropa. Sampai di Belanda, Saleh menghadapi gegar budaya yang hebat, cuaca dingin yang menusuk tulang, bahasa yang asing, dan tatapan orang-orang kulit putih. Saat itu, orang Eropa memandang orang Asia, pribumi, sebagai makhluk kelas 2, bahkan sering dianggap primitif. Tapi, Raden Saleh membalik semua prasangka itu. Ia tidak tampil minder, ia justru tampil eksotis. Saleh mengenakan pakaian adat Jawa yang mewah, kain batik halus, baju beludru dan blangkon. Ia membawa dirinya dengan tata krama keraton yang sangat halus. Orang-orang Belanda terpesona. Mereka mengira Saleh adalah seorang pangeran timur yang kaya raya. Ia menjadi selebriti instan di Den Haag. Ia dijuluki The Black Prince atau Pangeran dari Timur. Ia menggunakan keanehannya itu sebagai daya tarik untuk masuk ke lingkaran elit Belanda. Di Belanda, Saleh belajar kepada pelukis potret terkenal Cornelis Cruyseman dan pelukis pemandangan Andreas Schelfhout. Cruyseman mengajarinya melukis wajah bangsawan agar terlihat agung. Schelfhout mengajarinya melukis badai dan alam yang dramatis. Gabungan dua ilmu ini melahirkan gaya lukis Raden Saleh yang khas, romantisme. Ia suka melukis pertarungan hewan buas, singa menerkam kuda, banteng melawan harimau. Lukisan yang penuh emosi, darah, dan drama. Karyanya begitu hidup hingga sampai ke mata Raja Willem I. Sang Raja Belanda kagum. Raden Saleh, si anak jajahan itu, resmi diangkat menjadi pelukis istana, Koninklijke Schilder. Bayangkan ironinya,
Di Jawa, rakyatnya sedang ditindas oleh tentara Belanda, tapi di Den Haag, Raden Saleh justru sedang melukis potret Raja Belanda dan menerima medali penghargaan. Apakah dia lupa daratan atau dia sedang memainkan permainan catur tingkat tinggi? Sang Dendi di antara bangsawan dan revolusi Paris. Setelah sukses menaklukkan hati Raja Belanda, Raden Saleh merasa negeri kincir angin terlalu kecil untuk jiwanya yang liar. Ia ingin melihat dunia yang lebih luas. Pada tahun 1839, pemerintah Belanda memberinya izin dan dana untuk melakukan perjalanan ke negara-negara tetangga. Mulailah periode Grand Tour Raden Saleh. Ia berkelana ke Jerman, Austria, Italia, hingga Prancis. Bayangkan pemandangannya. Seorang pria Jawa berkulit sawo matang, mengenakan jas beludru rancangan penjahit termahal di Eropa, fasih bicara bahasa Jerman, Perancis, dan Inggris, berjalan masuk ke dalam kastil-kastil tua. Ia tidak diperlakukan sebagai warga jajahan. Di kota-kota seperti Düsseldorf, Frankfurt, dan Berlin, ia disambut sebagai selebriti. Para bangsawan Jerman berebut ingin mengundangnya makan malam. Mereka terpesona oleh kecerdasan dan eksotisme Pangeran Jawa ini. Di Jerman, Raden Saleh menemukan rumah keduanya. Ia menjalin persahabatan yang sangat erat, bahkan seperti saudara kandung, dengan Duke Ernst II dari Saxe-Coburg and Gotha. Ernst II bukan orang sembarangan. Dia adalah kakak dari Pangeran Albert, suami Ratu Victoria dari Inggris. Raden Saleh tinggal di istana Duke di Coburg selama berbulan-bulan. Mereka berburu rusa bersama di hutan, berdiskusi tentang filsafat sampai pagi, dan melukis bersama. Saking cintanya Duke Ernst pada sahabat Jawanya ini, ia memberikan julukan khusus, Schilder Prince, Pangeran Pelukis. Kedekatan ini membuktikan bahwa di mata bangsawan Eropa yang berpendidikan, Raden Saleh dianggap setara. Rasisme kolonial seolah tak berlaku di dalam tembok istana Coburg. Bukti penghormatan Jerman pada Raden Saleh masih berdiri tegak hingga hari ini. Di sebuah desa kecil bernama Maxen, dekat Dresden, ada keluarga bangsawan Sere yang sangat mengagumi Saleh. Mayor Sere, sang tuan tanah, sangat terkesan dengan kesalehan dan kepribadian Raden Saleh. Sebagai hadiah perpisahan dan tanda hormat, Mayor Sere membangun sebuah bangunan kecil yang unik di tengah tamannya. Bangunan itu berbentuk masjid mini dengan kubah dan tulisan Arab. Orang Jerman menyebutnya Blaue Moschee, Masjid Biru. Ini bukan tempat ibadah umum, tapi monumen persahabatan untuk menghormati seorang Muslim Jawa yang pernah singgah di sana. Raden Saleh menjadi jembatan budaya yang luar biasa. Jauh sebelum istilah diplomasi budaya ada, dia sudah melakukannya dengan kuas dan senyumannya. Di Eropa, Raden Saleh menjelma menjadi seorang dandy. Istilah ini merujuk pada pria yang sangat peduli pada penampilan, gaya bicara yang halus, dan selera seni yang tinggi. Ia selalu tampil necis, kemejanya dari sutra, cerutunya dari Havana, dan ia suka memakai perhiasan mahal. Pesona ini tentu saja menarik perhatian wanita-wanita Eropa. Sejarah mencatat, Raden Saleh pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita-wanita Belanda dan Jerman yang kaya raya. Salah satunya adalah seorang janda kaya di Dresden. Hubungan ini menjadi skandal kecil di kalangan konservatif. Bagaimana mungkin seorang inlander, pribumi, memacari wanita kulit putih terhormat, bisik mereka. Tapi Raden Saleh tidak peduli. Ia menikmati hidupnya. Ia membuktikan bahwa cinta dan karisma tidak mengenal warna kulit. Tahun 1845, Raden Saleh pindah ke Paris, Prancis. Ia ingin berguru pada pelukis idolanya Horace Vernet. Namun, Paris memberinya pelajaran yang lebih berharga daripada teknik melukis. Paris memberinya pelajaran tentang kebebasan. Pada tahun 1848, Raden Saleh menjadi saksi mata langsung Revolusi Prancis 1848. Ia melihat rakyat Paris turun ke jalan. Ia melihat barikade dibangun. Ia mendengar teriakan liberté, égalité, fraternité, kebebasan, persamaan, persaudaraan. Rakyat Prancis menggulingkan rajanya sendiri demi demokrasi. Pemandangan ini mengguncang batin Raden Saleh. Ia mulai berpikir, orang-orang Eropa ini rela mati demi kebebasan mereka. Lalu bagaimana dengan bangsaku di Jawa? Kenapa bangsaku masih dijajah oleh tetangga orang-orang ini?
Di tengah gemerlap Paris, benih-benih nasionalisme mulai tumbuh di hati sang pelukis. Setelah 20 tahun hidup di Eropa, 1829 sampai 1851, kegelisahan mulai melanda. Meskipun ia kaya, terkenal dan punya banyak teman bangsawan, Raden Saleh merasa kesepian. Ia rindu suara gamelan, ia rindu masakan ibunya, ia rindu tanah Jawa. Ia sadar, Eropa hanyalah sangkar emas. Sehebat apapun di sana, dia tetaplah orang asing. Surat-surat dari keluarganya di Semarang memberitahu bahwa ibunya sudah tua. Raden Saleh akhirnya mengambil keputusan besar. Ia akan pulang. Ia akan meninggalkan kenyamanan Eropa, kembali ke tanah jajahan yang panas dan penuh ketidakadilan. Ia pulang bukan dengan tangan kosong. Ia membawa serta ilmu, gelar kebangsawanan, dan sebuah rencana besar untuk berbicara kepada Belanda lewat lukisan. Istana Cikini dan prank terbesar abad ke-9. Tahun 1852, kapal yang membawa Raden Saleh merapat di pelabuhan Batavia, Jakarta. Sang pelukis raja telah pulang. Namun, sambutan yang ia terima sangat berbeda di Eropa. Di Jerman dan Prancis, ia diperlakukan setara dengan adipati dan pangeran. Ia duduk satu meja, makan dengan pisau garpu perak, dan dihargai karena otaknya. Tapi di Batavia, realita kolonial menamparnya keras. Bagi pejabat Belanda di Hindia, Raden Saleh tetaplah seorang inlander, pribumi. Meskipun ia kaya raya dan berpakaian necis, ia tetap dianggap warga kelas 2. Ia sering dipandang sinis oleh pejabat VOC yang rasis, yang merasa terhina melihat ada orang kulit berwarna yang lebih pintar dan lebih kaya dari mereka. Raden Saleh merasa terasing. Ia terlalu Eropa untuk orang Jawa, tapi terlalu Jawa untuk orang Eropa. Ia kesepian di tanah airnya sendiri. Untuk mengobati kerinduannya pada Eropa dan sekaligus menunjukkan kelasnya, Raden Saleh melakukan hal gila. Ia membeli tanah luas di daerah Cikini, sekarang menjadi RSPGI Cikini. Di sana, ia membangun rumah yang tidak lazim. Bukan rumah joglo, bukan pula rumah gaya kolonial biasa. Ia membangun sebuah kastil gotik. Arsitekturnya meniru istana Kallenberg di Jerman, tempat tinggal sahabatnya, Duke Ernst II. Rumah itu megah, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar. Halamannya sangat luas, dijadikan kebun binatang pribadi. Raden Saleh memelihara macan tutul, harimau, dan rusa di halaman rumahnya. Ia hidup seperti raja kecil di Cikini. Ia ingin menunjukkan pada Belanda, lihat, aku inlander, tapi seleraku jauh di atas kalian. Namun, titik balik nasionalismenya terjadi karena sebuah lukisan. Suatu hari, Raden Saleh melihat karya pelukis Belanda, Nicolaas Pieneman, yang berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro. Lukisan itu menggambarkan akhir Perang Jawa. Darah Raden Saleh mendidih melihatnya. Dalam lukisan Pieneman, Pangeran Diponegoro digambarkan dengan wajah lesu, pasrah dan tunduk di bawah kaki Jenderal de Kock yang berdiri gagah dan arogan. Pieneman melukisnya dari sudut pandang pemenang, Belanda yang agung, Jawa yang kalah. Bagi Raden Saleh, ini adalah penghinaan sejarah. Ia tahu fakta sebenarnya. Diponegoro tidak menyerah, Diponegoro ditipu. Ia diundang untuk berunding saat lebaran, tapi malah ditangkap secara licik. Raden Saleh bersumpah akan membalas penghinaan ini, bukan dengan pedang, tapi dengan kanvas. Tahun 1857, Raden Saleh mulai mengerjakan mahakaryanya. Ia melukis ulang peristiwa yang sama, tapi dengan judul dan angle yang berbeda. Ia menamainya Penangkapan Pangeran Diponegoro. Perhatikan bedanya, Pieneman menyebut penyerahan, Saleh menyebut penangkapan. Dalam lukisan Raden Saleh, suasananya berbeda total. Wajah Diponegoro digambarkan tegas, marah, dan menengadah menantang Belanda. Tidak ada kepasrahan di sana. Kepala besar, Raden Saleh melukis para perwira Belanda dengan kepala yang sedikit lebih besar dari proporsi tubuh. Big head, ini adalah ejekan halus bahwa mereka sombong dan besar kepala, atau mungkin simbol raksasa jahat Buto dalam pewayangan. Tanpa senjata, pengikut Diponegoro dilukiskan tidak membawa senjata. Keris terselip di belakang, menunjukkan niat damai mereka yang dikhianati. Lukisan ini adalah gugatan visual. Raden Saleh ingin berteriak kepada dunia, lihatlah, pemimpin kami tidak kalah perang, dia dicurangi. Dan inilah detail terakhir yang bikin merinding.
Jika kalian perhatikan lukisan itu baik-baik, di antara kerumunan pengikut Diponegoro, ada satu sosok yang menunduk sedih mengenakan belangkon. Wajah itu adalah wajah Raden Saleh sendiri. Ia melukiskan dirinya sendiri masuk ke dalam sejarah. Ia menempatkan dirinya sebagai saksi mata tragedi itu. Gestur tubuhnya yang menunduk bukan berarti takut, tapi simbol rasa malu dan sedih yang mendalam. Malu karena keluarganya, Bustaman, ada yang memihak Belanda, dan sedih melihat pahlawan bangsanya ditangkap. Ini adalah tanda tangan emosional sang pelukis. Ia ingin rohnya hadir di sana, mendampingi sang pangeran. Dan inilah prank artistik terbesar abad ke-9. Setelah lukisan itu jadi, Raden Saleh tidak menyimpannya. Ia mengirimkannya ke Belanda. Ia mempersembahkan lukisan itu sebagai hadiah kepada Raja Willem III. Raja Belanda menerimanya dengan senang hati. Ia mengira lukisan itu adalah bentuk penghormatan dari pelukis istananya. Lukisan itu dipajang dengan bangga di istana Belanda. Belanda tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa lukisan yang mereka pajang itu berisi ejekan, sindiran, dan gugatan terhadap kelicikan nenek moyang. Cinta di Keraton dan insiden payung kebesaran. Setelah sukses dengan lukisan penangkapan Diponegoro, Raden Saleh tidak hanya diam di Batavia. Pada tahun 1867, ia memutuskan untuk menetap di Yogyakarta, jantung kebudayaan Jawa. Disinilah karismanya kembali bersinar. Raden Saleh, duda kaya raya yang necis itu, berhasil memikat hati seorang wanita ningrat berdarah biru murni, Raden Ayu Danudirja. Wanita ini bukan orang sembarangan. Ia adalah saudara sepupu dari Sri Sultan Hamengkubuwono VI, Raja Yogyakarta saat itu. Pernikahan ini membuat posisi Raden Saleh melesat. Ia bukan lagi sekedar pelukis, ia kini dianggap bagian dari keluarga besar Keraton Yogyakarta. Ia diterima di lingkungan dalam istana, sebuah privilege yang sangat langka bagi orang luar. Kedekatannya dengan Sultan HB6 terekam abadi dalam kanvas. Raden Saleh diminta melukis potret resmi sang sultan. Jika Anda melihat lukisan itu hari ini di keraton, Anda akan melihat betapa agungnya Sri Sultan HB6 digambarkan. Tatapannya tajam, busananya megah. Raden Saleh tidak melukis sultan sebagai bawahan Belanda seperti kebiasaan pelukis kolonial. Ia melukis sultan sebagai raja yang berdaulat. Lewat kuasnya, Raden Saleh memberikan martabat yang setara kepada raja-raja Jawa, sejajar dengan raja-raja Eropa yang pernah ia lukis sebelumnya. Namun, kedekatan Raden Saleh dengan keraton membuat pejabat Belanda di Yogyakarta, Residen Buskens, merasa panas. Terjadi sebuah insiden yang sangat memalukan namun heroik. Suatu pagi, Raden Saleh dan istrinya sedang berkendara kereta kuda di jalanan Yogyakarta. Sesuai adat keraton, karena istrinya adalah keluarga sultan, kereta mereka dipayungi oleh payung emas, songsong, simbol kebesaran tertinggi bangsawan. Melihat itu, Residen Belanda murka. Bagi Belanda, inlander, pribumi, tidak boleh pamer kemewahan melebihi pejabat Belanda. Apalagi Raden Saleh secara teknis hanya seorang pelukis, bukan raja. Pejabat Belanda itu menghentikan kereta Raden Saleh di tengah jalan. Ia membentak dan memerintahkan payung itu diturunkan. Turunkan payung itu, kau tidak pantas memakainya, kau hanya monyet yang berpakaian Eropa, kira-kira begitu hinaannya. Raden Saleh tidak terima dihina di depan umum, darah bangsawannya mendidih. Ia turun dari kereta. Ia tidak menunduk takut. Dengan bahasa Belanda yang jauh lebih halus dan fasih daripada si pejabat itu sendiri, Raden Saleh membalas, "Tuan boleh menghina saya, tapi ketahuilah, di Eropa, raja-raja dan adipati menyambut saya sebagai sahabat. Ratu Inggris dan Raja Belanda menghormati saya. Hanya di sini, di tanah jajahan yang picik ini, otak kalian tidak bisa menghargai manusia." Raden Saleh melemparkan argumen bahwa ia memiliki gelar kesatria dari Eropa, Ridder, yang derajatnya lebih tinggi dari residen lokal. Meski akhirnya ia terpaksa mengalah karena tekanan militer, insiden ini menjadi buah bibir.
rakyat Jawa melihat ada satu orang pribumi yang berani mendongak melawan Belanda di jalanan umum. Raden Saleh membuktikan bahwa harga diri Jawa tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Senja kelabu sang maestro di Buitensorg. Setelah insiden di Yogyakarta, hubungan Raden Saleh dengan pemerintah kolonial semakin dingin. Belanda mulai melihatnya bukan sebagai aset budaya, melainkan sebagai ancaman politik. Karismanya terlalu kuat, pengaruhnya di kalangan bangsawan Jawa terlalu besar. Pada tahun 1869, terjadi sebuah pemberontakan petani di Tambun, Bekasi. Tanpa bukti yang jelas, polisi Belanda tiba-tiba menangkap Raden Saleh. Ia dituduh sebagai dalang intelektual di balik kerusuhan itu. Bayangkan perasaannya, orang yang pernah makan semeja dengan Raja Eropa, kini diperlakukan seperti kriminal biasa. Meskipun akhirnya dibebaskan karena kurang bukti, tuduhan itu meninggalkan luka batin yang mendalam. Hatinya hancur, ia merasa dikhianati oleh bangsa yang telah memberinya pendidikan. Ia sadar, di mata Belanda, ia tak akan pernah benar-benar satu dengan mereka. Merasa Jakarta tak lagi ramah, Raden Saleh memilih menyingkir. Ia menjual istana Cikininya, ia pindah ke Buitensorg, kota yang lebih sepi dan sejuk. Di Bogor, Raden Saleh menghabiskan masa tuanya jauh dari sorotan. Ia semakin religius. Ia tidak lagi melukis harimau yang bertarung ganas. Lukisan-lukisannya di masa tua lebih banyak tentang pemandangan alam yang sunyi, hutan yang tenang, dan gunung yang agung. Itu adalah cerminan jiwanya yang lelah dengan intrik duniawi dan merindukan kedamaian ilahi. Minggu pagi, 23 April 1880, di usia 69 tahun, Raden Saleh Syarif Bustaman mengembuskan nafas terakhirnya di Bogor. Kematiannya tidak diberitakan besar-besaran seperti layaknya seorang pangeran. Ia dimakamkan di pemakaman sederhana di daerah Empang, Bogor. Saat peti jenazahnya diturunkan, dunia seolah kehilangan jembatan terpentingnya. Raden Saleh adalah manusia langka yang mampu berdiri di dua dunia sekaligus, Timur dan Barat, Jawa dan Eropa, Islam dan modernitas. Ia adalah bukti pertama bahwa seorang anak negeri jajahan bisa menaklukkan dunia penjajah dengan kecerdasannya. Selamat jalan maestro, terima kasih telah menitipkan kode rahasia kebanggaan di dalam goresan kuasmu. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Raden Saleh adalah bukti bahwa senjata paling tajam untuk melawan penjajahan adalah kecerdasan dan karya seni. Ia adalah agen ganda kebudayaan yang luar biasa. Jika hati kalian bergetar melihat cara sang maestro menampar penjajah dengan kuasnya, berikan penghormatan kalian dengan menekan tombol like. Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah tindakan Raden Saleh yang dekat dengan Belanda itu bentuk oportunisme atau strategi jenius? Mari berdiskusi dengan kepala dingin di bawah. Jangan biarkan kisah-kisah inspiratif ini hilang di telan zaman. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita rawat ingatan bangsa, satu lukisan sejarah pada satu waktu. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam budaya.